Gelar karya kolaborasi siswa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi di Sekolahku. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sering disebut dengan P5 merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di satuan pendidikan. Diharapkan dengan adanya proyek ini, pelajar Indonesia menjadi warga negara yang demokratis, serta menjadi manusia unggul dan produktif. Berikut adalah aksi para siswa SMP Negeri 1 Blora, Kabupaten Blora, dalam proyek yang bertemakan Suara Demokrasi di Sekolahku. Tema proyek ini Suara Demokrasi di Sekolahku dengan subtema Mari berdemokrasi secara santun dan berkualitas. Dalam kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Blora tahun 2022. Sobat Edukasi, kegiatan P5 ini dilakukan mulai tanggal 12 hingga 30 September 2022 selama 3 pekan, sejumlah 129 jam, diikuti oleh siswa kelas 7 dalam rangka penilaian di akhir semester gasal untuk lintas mata pelajaran, dan kelas 8 dan 9 untuk penilaian keterampilan. Sobat Edukasi dan Sobat Guru di seluruh tanah air, berikut adalah tahapan kegiatannya. Kalau kalian belum seperti itu, berarti belum berprofil Pancasila. Kegiatan pada minggu pertama, tanggal 12 hingga 14 September 2022, pengenalan profil pelajar Pancasila, demokrasi, dan penggunaan media untuk demokrasi. Berarti tujuannya apa? Melaksanakan pemilihan ketua wakil ketua OSIS secara demokratis. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah pembelajaran kontekstual menjadi pilihan utama dalam proyek ini, yaitu pada Kamis 15 September 2022, siswa kelas 7 belajar tentang demokrasi secara langsung di lapangan pada tokoh masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di desa-desa sekitar sekolah sejumlah 10 desa. Melalui kegiatan ini, siswa mendapatkan pengalaman nyata tentang bagaimana melaksanakan demokrasi di desa setempat. Pelaksanaan Pelkades di Desa Kutuk sekaligus pelaksanaan Pelkades serentak di Kabupaten Blora adalah tanggal 4 Agustus tahun 2009. Pada hari yang sama, kegiatan kelas 8 dan kelas 9 belajar secara kontekstual dalam kegiatan Jumpa Tokoh bersama Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Blora. Sebenarnya pengawasan pemilu itu adalah hak seluruh rakyat. Semua boleh berkontribusi dalam rangka memastikan keadilan dan kualitas. Anak-anak semua ini akan punya peran penting diawali dengan menjadi pemilih. Nanti kalau sudah usia 17 tahun. Proses berikutnya, adik-adik semua akan menjadi penerus kita-kita. Saya yang sekarang kira-kira usianya sudah mendekati 45-an begitu. Dilanjutkan dengan refleksi dan presentasi sebagai bentuk asesmen formatif. Pada minggu kedua, tanggal 19 hingga 23 September 2022, para siswa membuat proposal kegiatan dan persiapan pelaksanaan demokrasi.
Dilanjutkan dengan pendataan pemilih, pendaftaran bakal calon, penetapan pasangan bakal calon ketua, wakil ketua OSIS. Para pendukungnya melakukan arak-arakan dan mobilisasi massa sebagai bentuk perwujudan proses demokrasi, menghormati hak-hak orang lain, serta memahami hak-hak pribadinya. Wakil Ketua OSIS untuk periode 2022-2023. Di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai calon kandidat ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Pilih Nada Naura Rapada bersama Nada OSIS SMPN 1 Blora mampu berkompetisi, mandiri dan mengukir prestasi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Natasha Fadli Wibowo dari kelas 8H. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Blora periode tahun 2022 hingga 2023 nomor undi 2. Saya akan mengambil lagi tentang kita juga cari saksi yang jujur, benar-benar sehingga dapat melihat masalah itu yang salah mana yang bukan benar. Dan kalau masalahnya itu sudah lewatan atau sudah ke arah kekerasan, maka kita bisa memanggil orang tuanya atau diarahkan ke arah pihak yang berwenang. Saya mungkin setuju dengan jawaban dari Marsha dan juga Bala. Sudah benar. Mungkin akan terlibat pihak yang terlibat adalah BK, karena BK telah menjadi asli dan mungkin akan berusaha dengan anak-anak seperti itu. Dan mungkin nanti tanggapannya anak-anak terhadap BK itu mungkin salah karena mereka mungkin takut terhadap BK karena mungkin juga ada salah satu. Kegiatan selanjutnya pada minggu ketiga adalah persiapan logistik pemilihan, minggu tenang, simulasi pemilihan, dan pemilihan secara langsung paslon ketua, wakil ketua OSIS tahun 2022. Seluruh isi kotak suara sudah dikeluarkan. Sekarang kotak suara dalam kondisi kosong dan siap digunakan dalam proses pemilihan. Tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlawan. Singkirkan egomu, oh kawan, demi diri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Muhammad Akmal Aliyah, Asbi Malik,
yang juga beberapa pilihannya. Lokal pertama. Ren Alfa Yati Putri Lutfi Abdurrauf. Sobat Edukasi, kegiatan akhir pada hari H yang dilakukan siswa adalah menghitung perolehan suara di setiap tempat pemilihan atau TPS dan penetapan hasil pemilihan. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Proses pemilihan berlangsung sangat demokratis. Tidak ada money politik, tidak ada kampanye hitam ataupun politisasi sara. Kreativitas dan kolaboratif siswa sangat terlihat dengan banyaknya poster, pamflet, dan sejenisnya untuk mengajak siswa lainnya memilih paslon tertentu. Tahapan akhir kegiatan setelah pelaksanaan proyek, maka para siswa menyusun laporan proyek dilengkapi dengan data pendukung, kegiatan berupa foto atau video dan pendukung lainnya sesuai petunjuk teknis pelaporan. Arahan untuk menyusun sistematika yang teratur meliputi bab 1 yaitu tahap perencanaan proyek dan bahan materi. Setelah itu bab kedua tahap pelaksanaan yang sesuai dengan rincian yang terjadwal. Terakhir penutup yaitu kesesuaian perencanaan dalam pelaksanaan. Sobat Edukasi di tanah air, berbagai bentuk apresiasi diberikan oleh berbagai pihak merupakan perayaan besar atas kelancaran, kesuksesan kegiatan proyek ini. Berikut adalah testimoni dari berbagai pihak. Bagaimana tata kelola pemilu di Indonesia ini bisa menjadi bekal bagi anak-anak pra pemilih. Saya Lulus Marionan, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora. Kami sangat mengapresiasi dengan adanya kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka. Lagi dengan temanya P5 ya. Ini demokrasi di sekolahku. Demokrasi di sekolahku. Kami sangat mengapresiasi kegiatan atau tema tersebut karena memang pada prinsipnya sangat sinergis dengan program-program kami di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten. Ya, terima kasih Bu. Anak-anak pada waktu itu sangat semangat dan antusias bagaimana dia ingin menggali ilmu, pengalaman kaitannya dengan proses demokrasi, kaitannya dengan Pilkades pada tahun 2019 itu ya luar biasa, sehingga satu anak itu bahkan ya ada yang tanya sampai 3-4 kali ya dari beberapa anak karena antusiasnya, dan saya membuka diri sebanyak-banyaknya pertanyaan. Insya Allah saya bisa menjawab. Kebetulan saya dari pendidikan Bu ya, dari pendidik pada waktu dulu, dan kebetulan saya di desa, sehingga dengan kehadiran anak-anak dari SMP Negeri 1 Blora itu membuat teringat lagi dalam dunia pendidikan, sehingga
dengan wawasan anak-anak tadi kaitannya dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Dan proyek profil Pancasila ini menjadi bekal, menjadi penguatan pada anak-anak sehingga kedepannya menjadi lebih membawa dirinya cinta pada nusa bangsa dan negara. Tidak hanya belajar tapi sudah implementasi dari demokrasi. Nah ini saya ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Blora ini yang mengambil tema suara demokrasi di sekolahku sangat bagus. Jadi kesan saya atas pemilihan ketua OSIS tahun ini sebagai bentuk dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah untuk memberikan saya pengalaman lebih dalam mengenai Sobat Edukasi. Demikian tadi karya kolaborasi siswa dalam menyuarakan demokrasi secara santun dan berkualitas di SMP Negeri 1 Blora, Kabupaten Blora. SMP Negeri 1 Blora terbaik, terdepan, dan berkarakter. Mari bergerak bersama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.